Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel Melanesia Freedive dan aktifin lonceng di samping supaya kalian bisa dapat notifikasi jika ada video yang terbaru. Dan jika kalian suka video-video ini, jangan lupa kalian like, kalian share ke teman-teman kalian. Thank you. Oke, kemudian selain 4 level tadi, di AIDA Freediving Course juga kita belajar yang namanya Specialty Course, di mana di situ ada 4 poin yang kalau tidak salah. Di situ ada Monofin Course, di mana teman-teman akan belajar lebih dalam tentang bagaimana caranya menggunakan monofin yang baik dan benar. Kemudian mereka akan mengkaji tentang bentuk dari monofin seperti apa, sejarah dari monofin, kemudian kenapa sih modelnya harus seperti itu, dan semua hal yang berhubungan dengan monofin mereka akan bahas di situ. Oke. Kemudian yang berikut ada safety diving competition. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana cara menjadi seorang safety diver yang baik. Kita akan mempelajari sedikit tentang teori, sedikit tentang rules atau aturan main yang ada di dunia kompetisi. Kemudian apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh seorang safety diver, apa sih sebenarnya tugas utama dari seorang safety diver, bagaimana sih caranya kita berkomunikasi, dan setup dari kompetisi pun akan dipelajari di dalam, sehingga pada saat kita terjun ke dunia kompetisi sebagai seorang safety diver, semuanya akan jadi lebih lancar dan semuanya akan jadi lebih baik lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dengan adanya course dari safety diving freediving course ini juga sendiri akan memudahkan teman-teman yang ada di event organizer atau si orang yang akan mengadakan kompetisi itu sendiri, karena orang yang sudah punya sertifikat safety diver secara tidak langsung kan mereka sudah pernah melakukan yang namanya rescue, dan mereka juga sudah paham tentang beberapa aturan main, jadi agak sedikit meringankan beban lah dari mereka. Jadi pada saat ada apa-apa pun mereka sudah lebih bagus. Menurut saya sih harusnya orang-orang yang ada di orang-orang yang menjadi safety diver di kompetisi harusnya sudah punya sertifikat itu, supaya begitu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan pun mereka sudah lebih cekatan dan sudah lebih tahu apa yang harus dilakukan, ketimbang teman-teman yang belum pernah mendapat edukasi tentang safety diver kompetisi ya. Walaupun sih sebenarnya tetap jam terbang yang berbicara di situ. Insting sebagai seorang safety diver itu sebenarnya memang terlahir dari jam terbang yang banyak sih menurut saya. Tapi setidaknya di dalam course specialty safety diver ini pun sendiri kita coba untuk memaksimalkan semua apa yang kita punya untuk menjadi seorang safety diver yang baik. Kemudian yang terakhir ada freediving competition. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang atlet pun ada course-nya sendiri. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menjadi atlet yang baik. Kita akan mempelajari bagaimana caranya rules dari sebuah kompetisi. Apa sih yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang atlet? Kita coba untuk mempelajari tentang apa sih sebenarnya yang menjadi masalah utama judge untuk menilai performa seorang atlet. Kemudian apa sih yang menjadi masalah utama sih yang biasa membuat seorang atlet ini akhirnya performnya kurang baik. Padahal sebenarnya dia ini orang jago, tapi begitu masuk ke kompetisi ada aja masalahnya. Nah di course ini, di specialty course ini khususnya untuk freediving competition, kita akan bahas itu lebih dalam, sehingga begitu si orangnya ini masuk ke dunia kompetisi semuanya sudah oke. Oke, selain level 1, 2, 3, dan 4 di AIDA Freediving Course, kemudian kita naik satu level lagi, ada level instructor. Level instructor sendiri terbagi jadi 3 level, ada instructor, ada master instructor, dan terakhir ada instructor trainer. Perbedaan dari ketiga level ini, yang pertama, kalau level instructor atau satu tingkat di atas level 4,
dia boleh mengajar atau mengeluarkan sertifikat untuk level 1, 2, sampai level 3 saja. Sedangkan untuk master instructor dia boleh mengeluarkan sertifikat buat level 1, level 2, level 3 sampai di level 4, termasuk dengan specialty course yang ada di dalam AIDA Freediving course itu sendiri. Dan terakhir ada instructor trainer. Instructor trainer ini adalah level dari instructor yang mampu atau dia berhak untuk mengeluarkan sertifikat buat semua level, termasuk specialty course dan termasuk dengan mengeluarkan sertifikat buat instructor itu sendiri. Artinya dia sudah bisa untuk merunning atau menjalankan program instructor course. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk naik level pun kita punya persyaratan seperti seperti harus mengumpulkan beberapa jumlah kuota sertifikat untuk level 1, level 2 dan level 3 untuk naik ke level 4, naik ke level master dari instructor. Kemudian dari master instructor untuk naik ke instructor trainer kalau nggak salah harus ngikut beberapa program course sendiri untuk naik ke situ. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah untuk menjadi seorang instructor ini sebenarnya tidak mudah, khusus untuk freediving, karena di sini kenapa harus ada course-nya lagi, kenapa harus ada pembelajaran lagi di situ, karena memang untuk mengajari orang ini sebenarnya mengajari orang khusus untuk freediving yang memang agak sulit di sini menurut saya, karena kita harus belajar untuk mengajari orang, tidak hanya sekedar mengajari orang, tapi ada beberapa tips and trick di dalam instructor course ini yang kemudian akan menjadi bekal buat si calon instruktur ini ketika dia pada saat dia mengajar itu akan sangat membantu sekali ya. Durasi dari instruktur course ini kurang lebih bervariasi, ada paling tidak saya rasa sekitar 10 hari sampai maksimum 2 minggu. Saya dulu sekitar 12 hari full, termasuk di dalamnya kita akan mengulang level 1 lagi, level 2 lagi, level 3 lagi, dan terakhir di level 4 ditambah dengan beberapa skill-skill khusus yang bakal menjadi bekal untuk kita menjadi seorang instruktur. Menurut saya yang paling sulit adalah bagian dimana kita harus belajar untuk mengajar. Yang lain seperti harus dive 40 meter CWT dengan defense, kemudian harus tahan napas 3.50 atau 4 menit, 3.30 atau 4 menit saya lupa, kemudian harus dynamic 75 meter apa saya lupa. Kemudian ada persyaratan untuk novice kalau nggak salah 50, saya lupa yang jelasnya. Tetap ada persyaratan skill dalam hal ini open water, pool, dan menurut saya tidak terlalu sulit karena memang saya sudah prepare 2 tahun sebelumnya. Yang paling sulit di sini adalah belajar untuk mengajar, mulai dari mengumpulkan materi yang ada, memahami dan menguasai teori yang ada. Tidak hanya sampai di situ, dan kita harus punya skill untuk bisa mentransfer itu ke para peserta yang nanti akan mengikuti program kelas freediving course dengan kita. Nah, saran saya buat teman-teman di luar sana yang akan menjadi instruktur atau punya niat untuk jadi instruktur, mulai dari sekarang kalian sudah harus prepare. Mulai dari sekarang kalian sudah harus siap menguasai semua materi-materi yang ada, supaya nanti pada saat jadi instruktur kalian sudah tidak ribet lagi. Kurang lebih begitu informasi detail dari saya. Ini video sangat pendek, tapi menurut saya bisa kalian nikmati dan bisa kalian coba untuk pahami lebih dalam lagi bahwa oh, AIDA itu ternyata sama aja dengan agensi yang lain. Begitupun juga teman-teman yang ada di agensi yang lain, kalian juga akhirnya bisa paham bahwa oh, kita sama. Oke, tidak ada perbedaan, cuma namanya aja yang berbeda. Kemudian standar kelulusannya pun menurut saya semua sama aja, dan menurut saya pun semuanya juga punya maksud dan tujuan yang sama. Cuman bagaimana caranya kita sebagai seorang instruktur ini yang menyampaikan ke peserta supaya bisa diterima dengan baik. Kemudian seperti itu, dan menurut saya juga supaya tidak ada lagi cerita-cerita ke depan bahwa AIDA itu apa, oh ini anak AIDA, oh ini kurang lebih ini AIDA, ini itu, dan menurut saya mudah-mudahan bisa mengurangi
pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp, di DM tentang Bang, AIDA itu apa, AIDA itu apa, AIDA itu apa. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya tentang apa itu AIDA, simak video ini sampai habis, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Oke, kurang lebih begitu video dari saya. Saya Hendra Iriansa pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.